Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku, bagaimana bisa pekikan takbir yang mulia, lafaz Allahu Akbar yang agung kita gunakan untuk merendahkan, untuk menghinakan, bahkan meniadakan makhluk lain, sementara ucapan yang mulia itu berisikan tentang pengagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dialah zat yang maha besar, dialah zat yang paling hebat, dan dialah zat yang paling berkuasa di atas alam semesta ini. Semestinya lafaz Allahu Akbar ini tidak diisi dengan muatan-muatan duniawi, syahwat politik, maupun kepentingan-kepentingan bendawi yang lain, tetapi dia murni adalah wujud pengakuan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Maka jangan pernah kita mengucapkan Allahu Akbar untuk melukai saudara kita se-Islam, merendahkannya, menghinakannya, apalagi kalau kita akan menginjak-injak harkat dan martabatnya. Karena ini bukan hanya soal satu pribadi. Okelah, orang itu bermasalah, dia sering menghina kita, dia sering mencaci maki kita, dia sering membuli kita. Tetapi memaafkan adalah salah satu akhlak yang mulia dalam Islam, bahkan sangat mendekati ketakwaan itu. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Tentu ada jalan lain untuk kita menasihatinya, karena tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati kepada kebenaran dan saling menasihati dengan penuh kesabaran. Jika kita tidak bisa menerimanya, maka nasihati dia, tuntunlah dia untuk lebih mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal agamanya yang maha belas kasih. Jangan sampai kita lepas kontrol, jangan sampai kita hilang dasar kemanusiaan kita, jangan sampai na'udzubillah kita berubah wujud menjadi setan, menjadi iblis yang tidak mengenal ajaran. Satu pribadi yang akan kita hinakan itu akan melibatkan istrinya, ada anak-anaknya, ada keluarganya, ada masyarakatnya, yang barangkali di hadapan mereka dia adalah sosok yang mulia, dia sosok yang terhormat, dia sosok yang agung. Tapi karena pikirannya yang nyeleneh, pikirannya yang barangkali tidak sepemikiran dengan kita, yang kita pun tidak ada jaminan keqot'iyahan, tidak ada jaminan 100% apa yang kita perjuangkan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita yakini itu benar, karena yang maha benar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau itu kemudian ada rekam jejaknya, ada rekam digitalnya, dia pernah dihinakan, dia pernah dijatuhkan martabatnya, maka yang muncul bukan efek jera yang sejatinya, tetapi muncul kebencian baru demi kebencian baru karena salah cara kita mengatasi masalahnya. Okelah, mungkin sebagian orang akan mengatakan bahwa dia tidak disentuh oleh hukum duniawi, tetapi tangan Tuhan telah turun menghakimi dan mengadilinya. Ucapan ini terlihat atau terdengar indah dan bahkan bisa jadi ini benar bagi sebagian orang,
Tetapi siapa yang kemudian meyakini bahwa ini adalah benar-benar hukuman dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya, karena bisa jadi ujian yang berupa fisik maupun ujian yang berupa psikis terhadap mereka yang dulu para nabi dan rasul dan orang-orang soleh dan orang-orang baik, di sisi mereka yang zalim, di sisi mereka yang jahat, itu adalah sebuah penderitaan. Tetapi di sisi orang-orang tertentu dan di pandangan orang-orang yang istimewa, justru itu adalah sebuah keindahan yang maha indah, sebuah kenikmatan yang mereka tunai di dunia dan terlebih-lebih lagi di akhirat. Pada kesimpulannya, kita tidak boleh berbangga dan berbahagia ketika kita menyakiti orang lain, apalagi atas dasar pandangan politik yang berbeda, atas dasar pandangan budaya yang berbeda, atas dasar pandangan pendapat, mazhab, dan apapun namanya yang berbeda. Jangan-jangan apa yang kita yakini tidak sesungguhnya apa yang benar, dan apa yang mereka yakini, apa yang mereka ucapkan, dan apa yang mereka lakukan yang kita yakini salah, tidak semuanya salah, tetapi barangkali di situ ada kebenaran-kebenaran yang itu yang bisa menjadi sebab kalau kemudian dia lebih istimewa dari kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci, sesuatu yang kamu tidak suka, itu lebih baik bagi dirimu, untuk kamu bisa lebih baik, untuk kamu bisa lebih hebat daripada dia. Oleh karena itu Ramadan sejatinya hadir untuk kita dan untuk mereka, untuk saling bisa mengerem diri, untuk bisa saling mengendalikan diri. Jangan sampai kita lepas kontrol, janganlah sampai kita lupa batasan-batasan kita, jangan sampai kita lupa bahwa kita ini manusia, belum sampai pada makom Tuhan, makom zat yang maha menghakimi. Karena sejatinya kita ini memaafkan. Kalaupun toh ya terjadi sebagaimana yang terjadi, jangan kita berbangga atas itu. Jangan sampai kita membuatnya menjadi luar biasa. Barangkali itu tidak tepat dan itu tidak benar. Siapa yang bisa meyakininya? Allah Subhanahu wa taala alam. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.